Silvia, peserta pendidikan guru penggerak angkatan 11 dari kota Cilegon. Tempat tugas saya adalah di SMP Negeri 8 Cilegon. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini, tentu banyak sekali pengetahuan dan wawasan yang saya dapatkan. Di antaranya mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bagaimana beliau adalah seorang pendidik yang visioner dan luar biasa. Lalu juga tentang nilai dan peran guru penggerak, lalu wawasan tentang bagaimana visi seorang guru penggerak, dan seperti apa budaya positif itu memberikan pemahaman yang sangat bermakna bagi saya. Nah, pada kali ini ya, pada konsep pembelajaran berdiferensiasi ini, saya akan melakukan refleksi terhadap pembelajaran saya. Setelah mempelajari dan mendapatkan wawasan mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini, saya merasakan perubahan besar dalam diri saya. Sebelumnya saya menganggap bahwa perlakuan saya yang sama terhadap semua murid itu adalah hal yang paling baik. Itu menunjukkan bahwa saya adil, bahwa saya memperlakukan semua murid saya dengan sama rata. Ternyata tidak seperti itu, karena murid adalah pribadi yang unik. Setiap orang itu unik, setiap anak itu unik. Mereka tentu mempunyai karakteristik yang berbeda. Mereka mempunyai gaya belajar yang berbeda, tentu mempunyai kebutuhan yang berbeda juga. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini tentu bukan lagi sebuah pilihan, tetapi sudah menjadi cara untuk bisa mendekatkan pembelajaran dengan murid agar murid terlibat secara aktif, terlibat secara utuh di dalam pembelajaran, tentu dengan semangat mereka, karena mereka merasa bahwa mereka diutamakan dalam proses pembelajaran. Perubahan pemahaman ini memberikan kontribusi terhadap cara saya merancang pembelajaran. Sebelum merancang pembelajaran, saya berusaha dulu untuk mengenal karakteristik murid-murid saya. Seperti apa pembelajaran yang akan nanti saya berikan kepada mereka agar mereka mampu terlibat di dalam pembelajaran. Saya merancang pembelajaran, saya melakukan asesmen pendahuluan terlebih dahulu atau asesmen diagnostik. Saya berusaha untuk mengenal karakteristik dari murid-murid saya, baik itu melalui asesmen kognitif ataukah itu melalui wawancara untuk mengetahui bagaimana karakteristik murid saya, dan juga saya menanyakan pada guru yang mengajar pada kelas sebelumnya. Itu sudah saya lakukan dalam perencanaan pembelajaran. Untuk penerapannya tentu penuh dengan tantangan, itu sudah pasti. Banyak tantangan, diantaranya adalah pemahaman saya yang masih kurang, lalu saya belum bisa secara utuh mengenali kebutuhan murid-murid saya, lalu juga saya masih fluktuatif untuk masalah motivasi dan energi dan semangat. Nah, tentu hal ini menjadi tantangan-tantangan tersendiri bagi saya, tapi saya melihat bahwa saya kembali pada tujuan awal. Apa tujuan awal saya? Tujuan awal saya adalah agar murid-murid saya merasa terlibat dalam pembelajaran, merasa dilibatkan dalam pembelajaran, dan pembelajaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Tentu dalam hal ini semua tantangan saya berusaha untuk ubah menjadi sebuah peluang. Bagaimana cara untuk mengenali kebutuhan murid, tentu itu menjadi peluang saya untuk mengetahui bagaimana sih trik-trik untuk mengenal masing-masing murid. Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang menyesuaikan metode pembelajaran, lalu tugas, serta asesmen sesuai dengan kebutuhan murid. Dan ini dapat dilakukan dengan diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan diferensiasi produk. Untuk pembelajaran diferensiasi ini tentu banyak sekali aspek-aspek yang harus dipahami oleh guru, mulai dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, serta asesmen yang sesuai dengan setiap kebutuhan dari murid kita.
Ini penting untuk memberikan opsi agar kita bisa lebih menjangkau cara belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa dilibatkan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi mampu memenuhi kebutuhan belajar murid karena guru memahami bahwa setiap murid itu unik. Dengan metode ini, guru dapat menyesuaikan materi ajar, cara pembelajaran dan tugas yang diberikan sesuai dengan kemampuan, minat dan gaya belajar masing-masing murid. Murid bisa belajar lebih efektif sesuai kemampuan mereka, sehingga hasil belajar jadi lebih optimal. Terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dan kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak, maka pembelajaran yang berpusat pada murid itu sudah menjadi keharusan. Ini sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana kita mengenali karakteristik murid, bagaimana kita mengenali kebutuhan murid, lalu bagaimana kita memberikan pembelajaran yang sesuai dengan masing-masing dari kebutuhan murid tersebut. Tentu bukan dengan memberikan metode yang berbeda untuk setiap murid, tetapi melalui pendekatan yang dirasa akan mampu mengakomodir seluruh kebutuhan murid. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menjadi dasar untuk pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Ki Hajar Dewantara dengan jelas menyatakan bahwa guru itu ibarat seperti petani. Artinya, bila petani akan menanam jagung, maka berikanlah kondisi jagung untuk bisa tumbuh, apakah itu dari tanahnya, dari pupuknya, dari lingkungannya yang mampu membuat jagung tumbuh dengan baik. Atau bila petani sedang menanam padi, tentu petani menyediakan lingkungan yang akan membuat padi tumbuh dengan baik. Artinya bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan murid, tidak bisa menyamaratakan kebutuhan murid, tidak bisa menganggap bahwa semua murid pasti memiliki kebutuhan yang sama. Pembelajaran berdiferensiasi berkaitan erat dengan disiplin positif serta motivasi perilaku manusia. Tentu saja dengan mempelajari motivasi perilaku manusia ini, kita jadi memahami bagaimana kebutuhan setiap murid. Setiap murid mempunyai perilaku karena ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka sebagai seorang manusia. Nah, untuk ini tentu kita sebagai seorang guru perlu melakukan pembelajaran yang inklusif, sehingga mendorong murid untuk belajar sesuai dengan cara mereka dan bukan hanya mengikuti satu jalur saja. Lalu kaitannya dengan visi guru penggerak, tentu ini sangat penting sekali, karena sebagai seorang guru penggerak kita harus mampu menggerakkan komunitas kita. Kita harus mampu menjadi pemimpin komunitas kita. Di dalam kelas, guru adalah pemimpin komunitas, pemimpin pembelajaran. Dalam hal ini tentu guru memiliki visi yang harus sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Artinya visi guru adalah visi yang mampu mengakomodir kebutuhan belajar murid, sehingga hasil belajar murid dan kompetensi yang mereka dapatkan mencapai tahap maksimal. Dengan pembelajaran berdiferensiasi yang benar-benar menunjukkan bagaimana sikap profesional seorang guru, dibutuhkan motivasi yang luar biasa dari seorang guru dan semangat untuk terus mengajar agar dapat menyesuaikan diri, dapat menyesuaikan pembelajarannya dengan kebutuhan murid. Iklim kelas yang kondusif menghasilkan iklim sekolah yang kondusif, menghasilkan budaya sekolah yang nyaman bagi murid. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.